Bang, mungkin enggak Bang pemerintah negara memberikan rumah gratis kepada rakyat Indonesia? Ini pertanyaan lagi-lagi ditanyakan sahabat properti dari teman-teman kita developer pemula, karena mereka takut kalau itu terjadi, rumah gratis itu benar-benar terwujud, developer perumahan subsidi seperti kami ini gimana Bang? Apakah masih bisa melanjutkan bisnis ini atau terhenti? Ini akan kita bahas, oke? Jadi kalau pertanyaannya sahabat properti, mungkin apakah tidak negara memberikan rumah gratis, 3 juta unit rumah gratis kepada rakyat Indonesia? Itu kalau katakan mungkin atau tidak, bisa saja mungkin iya atau mungkin tidak. Nah, kenapa? Jadi begini sahabat properti, mungkin iya bisa, mungkin iya tidak. Mungkin iya bisa ini karena memang dananya ada, niat baik dari negara memang bagus sekali, karena ada wacana rumah-rumah gratis kasihkan kepada rakyat. Cuman persoalannya seperti yang kami bilang kemarin, rumah gratis ini untuk siapa, seperti apa? Ini yang belum jelas sahabat properti. Tapi kalau wacananya rumah murah untuk warga negara Indonesia itu masuk akal. Nah, ini kan kita bahas. Ini yang akan kita bahas, seperti ikuti terus ya video berikut ini. Jadi ya belum subscribe, share video ini ke teman-teman Anda. Nah, dalam hal ini mungkinkah bisa rumah gratis yang diberikan pemerintah negara ataukah tidak? Mungkin atau tidak? Mari kita bedah kasus ini, mungkin apakah tidak. Oke. Pertama, oke lah, dari Menteri Negara Keuangan kemarin mengambil tanahnya dari mana. Nah, tanah kita, oke, sebelumnya kita bahas dulu elemen-elemen dari sebuah rumah. Pertama ada tanah, yang kedua bangunan itu sendiri. Dua itu aja. Tapi kalau untuk negara kan mudah semuanya mengurusin. Nah, wacana negara untuk rumah gratis itu adalah diambil dari tanah-tanah sitaan, tanah para koruptor yang ada di Indonesia, diambil, dipaksa, ya bisa saja si negara seperti itu. Tapi persoalannya kalaupun tanah itu diambil, apakah seluruh Indonesia itu ada tanah-tanah seperti itu, dan lokasinya di mana? Nah, ini lagi seperti apakah mungkin lokasinya dalam kota, luar kota, tengah kota? Bisa jadi misalnya ada tanah koruptor tapi terletak di jalan kelas A sahabat properti. Harganya bisa jadi 3 juta, 5 juta per meter, ini tanah koruptor ya. Nah, ada lagi tanah koruptor yang di luar batasan kota, di luar kota, yang harganya 300.000 sampai 500.000. Nah, negara mau ngambil yang mana nih? Apakah yang speknya yang dalam yang harga 3 juta per meter atau yang 300.000 per meter? Itu pertama. Yang kedua, harga tanah di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda sahabat properti. Jawa pasti lebih tinggi, apalagi khusus Jabodetabek. Sumatera agak rendah sedikit, sedang saja. Nah, kalaupun tanahnya ada, tetapi bagaimanakah dengan bangunan itu sendiri? Nah, bangunan yang akan dibangun ini seperti apa? Ini kan belum jelas sahabat. Apakah tipe 36? Oke lah, taruh tipe 36 2 kamar. Spesifikasi materialnya seperti apa? Dan bagaimana, apakah bangunan itu full finishing atau dia tidak ada keramik atau tidak pakai plafon, cukup batu bata saja di atas, tidak diplaster? Itu mungkin bisa ya, itu masuk kepada kategori rumah murah. Oke. Selanjutnya, kalau kita bicara masalah bangunan sahabat properti juga berbeda-beda harga dari sebuah material saja berbeda sahabat properti. Contoh, di Jakarta atau di Jabodetabek kalau nggak salah, harga koral atau material seperti pasir itu bisa 1 juta sampai 2 juta per mobil 5 kubik. Ya, 5 kubik itu bisa 1 juta sampai 2 jutaan loh, tergantung pasirnya di mana dulu.
Nah, sedangkan di Sumatera, kalau kami di Jambi, itu pasir, koral itu banyak sekali sahabat bertianya. Dalam 5 kubik juga satu mobil hanya 300.000 sampai 600.000 itu paling tinggi. Nah, itu aja berbeda ya dari segi harga material. Nah, material-material tersangkut yang elemen-elemen material yang berhubungan dengan untuk materi properti apa saja. Misalnya ada semen, tentu besi, batu bata, koral, pasir. Nah, kalau bicara batu bata ini kita bicara material-material yang sifatnya alam yang beli ya, bukan hasil dari pabrik. Yang pabrik itu seperti semen dan besi dan baja ringan itu pabrikasi, itu harganya standar sahabat. Terus upah tukang, nah upah tukang juga beda-beda seperti tempat kami di harga sekarang kalau harian 150.000 per hari. Kalau di Jawa sana bisa 200 sampai 300.000 per hari. Oke. Jadi mungkinkah atau tidak mungkinkah pemerintah akan memberikan rumah gratis kepada rakyatnya? Nah, itu tolong Anda komen ya. Tolong coba Anda komen, coba Anda analisa sendiri. Ya, kita tidak seujuan, mudah-mudahan iya bisa. Tapi sahabat Perti, sebagai developer perumahan subsidi, kita jangan takut dan ngeri dengan adanya rumah gratis yang akan diajukan pemerintah. Pasti berbeda spek sahabat Perti, berbeda spek. Kalau harga kita sekarang FLPP 160 juta full finishing sahabat Perti. Nah, kalau ketentuan dari pemerintah rumah subsidi gratis, ini saya bisa memikirkan tidak gratis ya mungkin ya, tapi ini termasuk kategori rumah murah. Nah, kalau kategori rumah murah tentu dia akan cari lokasi yang gak jauh di pinggiran kota sahabat Perti. Oke, itu pertama. Yang kedua, dari segi struktur bangunan itu sendiri, apakah full finishing, apakah tidak? Nah, seperti yang kami bilang tadi, bisa jadi ini strukturnya saja, tidak diplaster, sudah ini tidak diplaster, tidak di lantai, lantainya masih tanah, tidak di plafon. Nah, itu sama dengan rumah-rumah mewah tahun sekitar 20 tahunan, 2002 itu ada tipe 21 di harga 55 juta. Itu seperti itu sahabat Perti. Rumah namanya rumah sehat murah. Jadi yang dijual itu cuma tanahnya dan struktur bangunan. Oke, sahabat Perti, mungkinkah? Mungkin apakah tidak? Jawabannya tidak mungkin kalau menurut pendapat kami ya. Tapi mungkin saja negara bisa memberikan kategori rumah murah untuk masyarakat, itu bisa jadi masuk akal. Nah, spesifikasi bangunannya ya seperti yang kami bilang tadi, tidak full finishing udah pasti. Sudah tuh lokasi tanah pasti jauh dari pusat kota, udah pasti, karena harga tanah berbeda-beda sahabat Perti. Oke, jadi teman-teman yang developer pemula, developer perumahan subsidi yang baru mulai, tidak usah takut, mari kita bersaing secara sehat, cari lokasi tanah Anda, hajar terus. Konsumen sekarang sudah mulai cerdas melihat, bisa membandingkan yang gratis itu seperti apa, yang beli itu seperti apa, yang harga murah itu seperti apa. Terus ada kabar baik juga dari pemerintah telah membebaskan BPHTB. Nah, pajak pembelian ini dulu juga bagus. Terus ada lagi mempermudah urusan PBG. Dulu 15 hari, sekarang udah 10 hari. Nah, ini kita acungan jempol kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya, mau Kementerian Perumahan Rakyat sekarang. Oke, sahabat Perti jangan takut, teman-teman developer, lanjut saja, tidak ada masalah dengan rumah-rumah itu. Baru simpang siur baru hanya sekedar wacana, tapi walaupun wacana terpengaruh juga kepada nilai daya beli untuk rumah subsidi. Oke, salam properti.